Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Jabra Tim dan Superfans, nggak afdol kalau di hari Jumat ini kita nggak bahas soal prediksi yang akan kick off sebentar lagi. Dan ini dia episode Super Prediksi. Tapi kalau kalian nonton DPI episode super dramatis, silakan kunjungi YouTube channelnya Super Soccer karena ada episode super dramatis di sana. Nah, sekali lagi buat kalian yang masih bingung mau nobar Euro bareng teman di mana, nggak usah khawatir karena Super Soccer bikin nobar di 100 lokasi yang tersebar di Indonesia. Lo bisa cek schedule nobar Euro bareng Super Soccer paling lengkapnya di website www.superlife.id. Plus, gue saranin lo buat follow Instagram akunnya @mysupersoccer buat dapetin info terupdate dan terkini seputar sepak bola Euro 2024 sampai program seru lainnya yang pastinya bakal seru. Ini rasanya super. Tadi gue juga baru nge-tweet soal Super Soccer ya, dan gue tadi baru mainin trivia quiz Super Soccer-nya. Langsung aja join ke trivia quiz Super Soccer, bisa juga di scan barcode-nya di limited edition packs-nya. Oke, kita lanjut ngomongin prediksi dari Spanyol lawan Jerman. Ini dua tim yang bisa dibilang dua tim besar yang paling menjawab ekspektasi banyak publik lah di antara tim-tim besar lainnya yang menjadi favorit di ajang kali ini. Dan Jerman so far mungkin secara permainan di awal sangat OP banget, tapi belakangan kayak mulai agak menurun dan bisa dibilang mungkin kurvanya flat gitu ya. Gimana Mas lu melihat Jerman sekarang menghadapi Spanyol, kansnya lebih menjanjikan mana kalau menurut? Ini dream come match true. ya. Dream match ya. Oh, dream match. Kalau dibilang ya tadi lo bilang dua tim yang paling menjawab ekspektasi publik dengan permainan yang paling bagusnya di turnamen ini. Kebetulan juga dua-duanya juga kolektor Euro paling banyak. Jerman sama-sama 3 kali. Artinya memang TOP-nya memang dua tim ini sayangnya harus ketemu di quarter final. Early final ya berarti. Di hari Senin kan gue sempet ya seperti inilah bukan janjian ya sama Justin. Sempat Justin pegang Jerman, gue pegang Spanyol. Kalau gue kan secara pribadi gue memang suka Spanyol. Dari permainan Spanyol, gue belain Spanyol dan gue lebih convinced dengan permainan Spanyol. Tapi apakah Spanyol akan menang? Ya nggak juga gitu. Maksudnya gue lebih convinced sama dia, nggak convinced sama Jerman dari sisi permainan, tapi bisa aja di dalam turnamen ini, apalagi Jerman yang menjadi tuan rumah, mereka justru punya upper hand untuk bisa ngalahin Spanyol. Punya amplop juga ya, tuan rumah. Beda ya, beda sama Qatar, beda. Sebutnya namanya Qatar ya. Iya, cuman ya kalau gue ngeliat di pertandingan nanti, ya mungkin details yang akan menentukan ya. Ini tim dua kesalahan individual. Mentalitas ngaruh nggak sih Mas? Karena kan memang Spanyol bisa bilang muda banget ya skuadnya. Iya, tapi secara skuad muda. Tapi kan mereka ada kombinasi juga pemain-pemain senior mereka, dari Carvajal ada di situ, Nacho ada di situ, ya Rodri juga lumayan, Morata juga. Lo Norman lo tuh bakal main lagi nggak setelah kemarin blundernya itu? Tapi sama gue bagusan gue nggak jalan kan kemarin clearance di depan gawang, gol bunuh diri. Enggak, dia maksudnya kan mau ngoper ke kiper kan, tapi nggak ngoper kiper itu kayak Abdar goblok itu. Kagak lah, ini kan kelihatan mau begini tapi bolanya belok ke arah sana. Ya kan timing yang dia sering ngoper ke kiper dengan dada kan berapa kali juga kita lihat gitu, dan Beck kan sering melakukan itu gitu. Tapi memang timingnya nggak pas sehingga akhirnya bolanya berbelok dan menjadi gol. Cuman kan sepanjang turnamen ini pemain nunjukin kualitasnya dia sebagai pemain yang layak menjadi starter. Orang bertanya-tanya di awal ngapain sih dia menjadi starter, tapi cocok gitu kan ketika dia ditandemin sama Laporte kayak di tengah, tapi dia bisa nunjukin kualitas dia, ditambah Rodri bantuin di lini dari tengah agak sedikit mundur, lapisnya. Menghadirkan kestabilan lah di lini Spanyol. Jadi gua ngelihat orang bicara
offense-nya mereka bagus, tapi defense-nya mereka juga nggak lupa karena defense mereka juga cukup bagus di turnamen ini. Cuma kebobolan satu golnya kan lewat gol seperti itu kan. Tapi kan di pertandingan lainnya mereka nggak kelihatan. Lack of defense-nya mereka itu kan nggak kelihatan. Mereka selalu clean sheet kan di pertandingan pertama, kedua, ketiga. 3-0 ya lawan Kroasia, terus lawan Italia 1-0, terakhir juga 1-0 juga. Jadi kan mereka nggak ngelihat defense mereka ternyata cukup superior juga kan masukin di turnamen kali ini. Jadi ya balik lagi, hal-hal kecil, hal-hal mendetail itu yang akan membedakan pemenang dan yang kalah di pertemuan kali ini. Nah, kalau tadi ngomong bagaimana kekuatan di lini belakang Spanyol cukup solid, kita melihat maju ke depannya ada gelandangnya yang lagi disorot adalah seorang Fabian Ruiz. Yang bisa dibilang mungkin nggak nyangka gitu dia bisa menemukan tempatnya dan bahkan lebih excel daripada seorang Pedri yang kita tahu mungkin 4 tahun lalu. Nyangkanya gimana ekspresinya? Itu kaget tuh. Kaget. Gimana ya? Kan nggak nyangkanya bagus. Oh gini kan kalau di sinetron ampun Bando gitu ya. Kan itu juga ini kan nggak nyangkanya maksudnya dia ternyata bagus kan? Bagus ya. Gimana tuh ekspresinya? Nggak ada lagi line up, nggak kelihatan. Line up dari Spanyol lawan Jerman nih. Jal, lo ngeliat Spanyol lawan Jerman, apakah ini menjadi line up terbaik? Karena kita lihat di Spanyol emang nggak pernah berubah ya, hampir kecuali di backnya kemarin kan dari Nacho di awal ganti seorang Laporta itu kan. Terus dari Jerman gimana melihatnya? Kalau untuk line up ya jelas nggak perlu ganti apa-apa kalau jangan ganti sistem kalau sistemnya nggak rusak kan itu kan selalu jadi template lah harus yang dilakukan. Tapi gue ngeliat line up yang sekarang ada beberapa faktor yang bikin gue khawatir gitu. Contohnya kayak contoh dalam sisi transisi, gue belum terlalu yakin Jerman ini kuat untuk menghadapi transisi dari kecepatannya si Lamine Yamal dan juga Nico Williams. Ini pemain yang bahaya banget. Quarterback agak-agak blow nih kalau defense ya. Tapi kalau buat build up bagus sih. Megang bolanya dia kuat dan kita kan belum tahu juga nanti malam Jerman apakah template backnya ini bakal quarterback lagi dan juga si Raum. Tah tuh kemana ya? Si Tah tuh kena akumulasi dulu dia. Akumulasi. Oh, sekarang udah bisa main berarti kan harusnya kan. Nah, itu pertanyaan gue apakah nanti malam balik lagi ke format mereka di fase grup ketika memainkan Tah dan juga Rudiger di belakang atau ngelanjutin lagi kayak match terakhir si Schlotterbeck. Tapi itu yang gue takut transisi dari Spanyol karena Spanyol di turnamen sekarang udah nunjukin dia bukan cuma tim yang ngegolin harus pakai possession doang, tapi lu ngasih dia momen dari transisi. Kroasia kurang kuat apa sih pemegang bolanya waktu itu nguasain bola segala macam, tapi satu bola terobosan di area sayap atau di area tengah sekalipun itu bisa dimanfaatin sama Spanyol yang sekarang. Dan Fabian Ruiz tadi Mas Panji juga nanya, ini pemain yang ternyata punya aspek kreativitas juga ternyata kan nggak cuma menangin bola doang tapi dia punya aspek kreativitas. Player doang ya. Iya, assist juga udah ngelakuin dan gol juga udah ngelakuin. Jadi ini gue lihat dan faktor-faktor lain adalah shoot dari luar kotak penalti karena Rodri beberapa kali nunjukin kalau dia emang dibutuhkan ngelakuin itu. Ini bisa ditembak dan gue ngelihat lini belakang Jerman itu masih bisa dites banget sama pemain-pemain Spanyol ini. Ini bikin gue khawatir. Betul, lebih condong ke Spanyol ya kayak Mas Aryo berarti ya dari pertandingan ini. Jujur ya kalau ngeliat ke pertandingan hari ini ya, kalau ngeliat persiapan mereka, match terakhir mereka, gue ngeliat Spanyol ini ketika udah buntu areanya dibatasin di kotak penalti, shoot dari kotak penaltinya juga masih sanggup. Kayak si Rodri dan juga Fabian Ruiz ini bahaya. Tapi ya balik lagi tadi margin of error yang udah dibilangin sama Mas Aryo itu bakal kecil banget dan itu yang menentukan sih. Gimana nih? Kalau lebih combro kemana antara Spanyol sama Jerman? Ger. Gen Z. Padahal Gen Z nggak tahu combro ya. Nggak tahu. Ini gue baru kali ini yang namanya pakai perasaan dulu ya. Pakai perasaan. Hati gue malah kayak Jerman. Ya, karena gitu. Padahal dari dulu gue pokoknya siapapun yang asal jangan musuhnya Jerman. kan Belanda kan gua rivalnya. Belanda. Tapi kan udah masuki 40 plus, jadinya harus lebih objektif. Karena lagi-lagi ini gue harus menerima bahwa kadang-kadang di turnamen ini yang main cantik belum tentu menang. Nah, gue kalau secara dari dulu belain siapa setelah Belanda ya gue Spanyol. Apalagi dengan kental dengan Belandanya juga kan karena Cruyff, Barcelona, romansa itu dan lain-lain. Permainannya juga di luar dugaan, ini kombinasi yang paling sempurna menurut gua, menampilkan permainan yang end produknya kalau bahasanya Rijal itu menjadi gol dan bermain cantik kan itu yang selalu diinginkan. Lo mainnya bagus ideal dan lo banget menangkan pertandingan. Kombinasi pemain muda dan pemain senior, kombinasi antara yang udah dikenal dengan yang tidak ngetop tapi ternyata mainnya bagus. Ini kan kayak fairy tale banget untuk Spanyol sebenarnya, tanpa diduga-duga mereka bisa konsisten gitu. Tetapi itu dia belum mengalami masa-masa turbulensi sulit dalam kehidupan mereka. Gitu loh. Belum pernah tiba-tiba dia di ban untuk nggak boleh siaran gitu ya. Belum pernah kaget dengan kejamnya kehidupan. Mereka tuh masih dalam honeymoon period menurut gua di turnamen kali ini. Sementara Jerman memang juga mulus tapi adalah masa-masa dia yang PMS lah. Ya kan? Iya, kalau cewek itu kan period gitu loh. Kan sempat kita lihat pertama bagus banget, habis itu biasa kok jadi kayak gini, akhirnya balik lagi ke pragmatis gitu. Karena kalau kita bahas ya secara taktikal sama pemain menurut gua nggak ada kata lain selain tadi masalah
attention of detailnya kan, attention to detail gitu. Tapi dengan Jerman yang bermain kandang sendiri, terus kemudian juga mereka ternyata bisa menampilkan permainan yang lumayan lah menurut gua ya. Dan kemudian katanya kan ini juga momentum, mungkin ini romansa juga ya bagi Toni Kroos gitu. Apakah ini yang akhirnya bisa menjadi faktor lain untuk memberikan semangat Jerman untuk bisa mengalahkan tim ini, dan kelihatannya tidak terlalu diunggulkan tim ini gitu loh, karena Spanyol dianggap lebih meyakinkan gitu. Malah gue berpikir dari sisi itu Jerman bisa buat kejutan. Gimana kalau ngeliat di luar sana? Asal jangan kayak Havertz Striker kelamaan main. Full crook, harus full crook lagi. Ada full crook gue di lebih sana. senang si Full crook ya, yang apa ya? Gede gitu. Yang ini kan apa? Lu tahu kan kalau film-film tuh pasti dia nggak mungkin yang protagonis. Ya. Jadi supporting talentnya dia. Ya kasih makeup dikit matanya, picak dikit kan langsung dah gitu. Iya. Prediksi berarti kalau lo lebih ke Jerman, sementara lo berdua dari Spanyol ya? Lebih dari prediksi nanti yang akan lolos. Gue Jerman. Oh, lo Jerman? Lalu Jerman Mas. Iya, semoga prediksi gue salah, tapi Kan Justin Jerman Tadi lo lo sama Justin Spanyol. katanya lo Spanyol. enggak, itu kan supaya ini bucket doang. Kaku jadi sini. Akhirnya ngaku. Kan Yang cuma penting pakai bakatnya itu. Nah, jadi. berarti dia kurang lebih mirip gue. Oh iya. Bahwa sebenarnya secara kenyataan Pengalaman yang ya. menang harusnya Spanyol nih, tapi kok di Jerman kayaknya lebih ini ya. ada sesuatu yang faktor-faktor lain. Cuman gue berani Berani apa nih? Ini apa tuh? berani beropini bahwa pemenang partai ini akan menjadi jadi juara. Dan itu gue pakai juga ditanya gue di mana-mana, gue pakai template Mas Aryo. Setuju gue kalau untuk Ya, kayak dulu City Madrid juga gitu ya. Siapa bisa mengalahin Iya, City, gue bilang ya, yang juara. pemenang partai itu akan juara champion. itu masalah belum pernah ngalamin kesulitan kehidupan itu penting. baru ketemu Makanya nih. Portugal Prancis itu seru. Iya. Karena dua-duanya main bapuk, tapi dua-duanya udah melewati masa kritis. Inggris juga dong kritis mulu. Belanda, kalau Belanda nggak ya, terakhir malah Bagus. nyaman nih. Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Portugal lawan Prancis karena udah disebut oleh Valen dua Nah, tim ini. yang juga menarik untuk dibahas, sama-sama main bapuk dan bahkan sampai ada penalti. Bisa juara juga kalau begini. Soalnya ketemu. Tim yang nggak pernah ngegolin ya. Iya, Prancis jatuhnya. Ada dong. Oh iya, open play. open play. Ada Mbappe doang kan. Penalti itu dihitung gol nggak? Gue liat gol sih. Kalau kata siapa kemarin Aldi, penalti itu Set piece. Set piece. Bukan ya. habis itu dia nyari-nyari menurut FIFA benar. Gue sih iya, tim lebih set tahu ya. piece. Oke, Jal, lo ngeliat dari Ya. Prancis lawan Portugal 2P. Gue berubah gue. Nah, masuk. Tadinya gue dari awal gue tuh Prancis. jagoin Prancis. Tapi sekarang Ngelihat dari ini gue Portugal. Gue cenderung Portugal Berubah juga gua. sih. emang pasarannya gimana? Apa? Pasarannya. Jam 6. Oh, ada pasar. Oh iya. Dikit lagi. Masih Dikit panjang. lagi. Ini adalah ini dua tim yang sama-sama agak-agak mandul ya. Mungkin Iya. Prancis yang lebih mandul gitu kan. Lagi macet ya dua-duanya. Kalau Portugal 2 pertandingan terakhir belum ngegolin, sedangkan kalau Prancis sebenarnya kalau dari segi nyiptain peluang mereka nggak ada masalah sebenarnya dari segi itu. Penguasaan bola mereka Nembak selalu burung menang. ya, banyak nembak Iya, burungnya. mereka nguasain bola, bisa nyiptain peluang, tapi yang on targetnya itu masih parah banget. Bahkan mereka peringkat 3 tim terbawah dari segi konversi peluang. Itu kan menunjukkan mereka standar mereka lagi jelek banget. Dari ini Bang UEFA itu. UEFA. Konversi ya. 3 terbawah sama Serbia dan juga sama Belgia yang habis mereka kalahin tuh sama si Prancis. Jadi 3 tim ini emang konversi peluangnya begitu buruk, cuma bisa nguasain bola doang. Dan gue di Rabu kemarin juga udah bilang Mbappe-nya sendiri itu emang lagi underperform Jelek juga kalau mainnya gue lihat. Mbappe. Jujur kagak lagi ada underperform. apa off the bola jelek banget nih pemain, Iya, bener kayak lagi- mega main salon lah gue liat kemarin tuh. Lagi underperform dan juga pemain yang dianggap bisa memiliki aspek kreativitas kayak si Griezmann ternyata kemarin lagi nggak nawarin Bingung itu dia. juga. Padahal dia udah mainin di posisi yang menurut gue udah cocok lah buat Kanan. dia, kadang cutting inside segala macam. Malah kelihatan sejauh ini sepanjang hajatan bola Eropa Kante yang kelihatan paling pembeda bagi Iya. Prancis. Tapi menurut gue Kante pun bingung karena dia bukan posisi aslinya di situ kan. tapi at least memotong serangannya Iya, itu iya, kebantu iya. banget sih Prancisnya sama dia, itu kan Dia lebih perannya di dia depan itu. mainnya Iya sekarang. makanya lebih deketin sepertiga akhir Area lapangan. situ. Sementara si Rabiot nggak jelas fungsinya apa tuh lari doang. Dan Kamavinga kan belum dicoba yang dikasih menit Iya. yang lebih juga Dan kan. Rabiot nggak bisa main sekarang. Mampus. Ah itu cocok mampus berarti. lu. Harus ada perubahan. Tapi dari segi itunya pasti bisa diganti. Tapi konversi peluang itu masih jadi masalah. Dan juga fullbacknya gue ngeliat nggak secanggih dulu untuk bantu serangan juga kan si Konde dan juga si Theo-nya lagi nggak terlalu banyak ngebantu serangan ke Karena sana. Theo itu bingung, setiap kali dia maju, Mbappe pasti minta bola. Jadi pasti ke delay di situ kan. Hilang, dia Hilang. bingung jagain situ siapa. Sedangkan kalau Portugalnya, gue masih ngerasa Ronaldo kayak bakal pecah telur deh tetap di hajatan Wah, bola Eropa kali ini. Tetap iya. dia bakal mecahin rekor segala macam, asalkan supply bola ke dia karena kemarin ketika pertandingan terakhir itu umpannya udah enak-enak banget sebenarnya Iya, semuanya. iya. Tapi tinggal momentum dia untuk nanduk bolanya aja itu masih hilang. Tapi gue rasa dia masih akan ada one last goal lagi lah bagi Portugal dan semoga aja dilawan Prancis nanti. Menurut gue. Gitu. Ya ini dari line up yang di kemungkinan diturunkan di laga nanti quarter final, gimana Mas Aryo, lo melihat ini apakah dengan tidaknya Rabiot akan membuat seorang Kamavinga pasti bermain di sana? Atau ada si siapa Fofana yang gue gak ngerti itu siapa bodyguard dari mana diambil itu?
Mendingan Ya, Yusuf, Kamavinga sih, mendingan Sama. Kamavinga lebih teruji. Kalau Hernandez naik, Kamavinga bisa turun ke bawah. Dia kan biasa meranin posisi Iya, back jadi back kiri kiri juga. juga ya. Cukup normal lah, lumrah untuk dia main di posisi itu. Jadi starternya ya nggak jauh sih, kayaknya seperti ini. Thuram selalu dibelain sama Deschamps. Ini pemain yang memang nggak kasih kontribut gol gitu, tapi ya lari-larinya mengganggu back dan mengganggu temen juga sih. Agak-agak bingung kan. Posisinya selalu berdempetan sama Mbappe. Iya. Siapa yang megang bola, siapa yang harus masuk, siapa harus ngelebar. Iya, bingung Itu tuh kadang-kadang mereka bingung gitu. Di awal turnamen, gue menjagokan Prancis kan masuk semifinal. Betul. Tapi harusnya kan dia di bracket kanan. Betul. Dia ketemu Harusnya bukan bracket Inggris. tiga ya. Gue bilang kan Prancis ketemu Inggris di semifinal. Begitu ketemu Portugal, gue jadi ragu. Iya. Ini Prancis bisa nggak ya ngelewatin tim yang semi pragmatis lah. Portugal kan mainnya kan defense-nya cukup ketat, nyusahin lawan untuk Bias main. PP ya. Tapi mereka punya transisi yang cukup bagus, punya pemain-pemain yang secara secara kualitas individu tuh bisa menjadi pembeda. Bruno, Bernardo Silva, Vitinha juga bagus anjir. Vitinha juga bagus mainnya. berapa kali dia tampil Cancelo kemarin yang lagi OP banget ya terakhir tampil Cancelo. di PSG kan udah semakin menginjakkan posisinya Iya, iya. sebagai starter Paling kan. kelihatan bahkan dia bukan si Fabian Ruiz kayak kalau di PSG sebenarnya Iya, kalau dari cara bagusan terakhir. dia lebih mobile, bisa maju, bisa tackling, maju, golin maksudnya juga. nggak selalu menjadi pemain bertahannya, Iya, tapi iya. dia bisa ngasih bola going forward gitu. Ya gue sih untungnya di arisan kantor lama gue dapetnya Portugal. Pantes. Untung banget loh ya. Portugal juga. Portugal gue kayaknya. Jadi sama sama ketumben nih. Semuanya sama nih Sama. caranya nih. Portugal. Tapi kalau tadi dari Ini sisi dia. Justru ini nih. Prancis ini. Justru ini nih. Prancis ini. berarti. Tapi kalau tadi kan ada di line up ada Kalau seorang Prancis ketemu Jerman lebih seru lah itu. enggak Ya kalau nama besar. Prancis ketemu Inggris itu programming pasti bagus karena ada Enggak di Inggrisnya seminya. harusnya. Oh iya iya iya. Enggak, secara programming udah aman banget Belanda Inggris mah. Oh iya, itu Jaminan lebih aman, ini, itu lebih kalau aman. Ini secara Timnas permainan pusat. yang kiri. Ya. Kalau secara penonton yang kanan Ya. ini udah pas banget kalau ketemu ya. Benar-benar. Di sini. Semoga Tapi, aja tapi ketemu. balik lagi Timnas Prancis pusat juga. di Piala Dunia kan juga nggak bagus menuju final kan. Iya, iya. Biasa aja lah permainannya. Tapi di final bagus sih mainnya. Di finalnya luar biasa, semua pemain tampil luar biasa. Si Deschamps bisa nge-tweak pemain-pemainnya out of position tapi ternyata bagus di posisi-posisi yang bukan semestinya. Ya. Ya gue ngarepin juga sih Prancis tuh akhirnya bisa keluar. Oh ini Prancis yang asli keluar nih. Tapi ngeliat materinya Tapi kok kayak enggak agak deh. ragu juga Iya, sih. gua baru Apa yang lo enggak di Prancis? Gue ini? udah kasih kesempatan dia berulang kali. 4 kali ya. Iya. Dan Nggak ditembus tuh. Gue percaya terus sama mereka. Boncos Tapi dong. emang ternyata nggak bisa ditolong dan menurut gue di luar data statistik, menurut gue kehadiran Kante ini lumayan ngerecokin loh. Wah, Iya, cokin iya. ya. Iya Bingung karena gitu. tadi dengan dia bisa kemana-mana, Iya. dia kira tidak pada posisinya yang Aslinya. biasanya dari tengah ke depan tuh ditampilkan Yap. oleh Prancis di Qatar kemarin. Betul. Ngalir Justru dia golnya. terlalu optimal sehingga akhirnya yang biasanya nggak ada dia yang super Oke. ini Jadi ada dia. jadi ada dia, orang tuh jadi malas juga. Ah udah ada Kante kan. Sementara Kante tengah ke depan bukan ranah dia loh. Iya harusnya bukan. Jadi cara dia main ngoper tuh emang ada tapi ternyata itu katanya Mbappe Pogba kan. Iya, Yang iya, dia rindukan. iya, iya. Kante bener ada tapi bukan dia untuk bisa nyetel untuk yang ke depan. Tadi Rabiot juga jadi bingung. Iya. Gua ada Kante juga ternyata. Nggak apa dia kartu merah pun Kante tetap ada. Jadi dia tetap bisa 11. Jadi bagi gua sebenarnya si Malakama juga nih anak deh. Iya. Karena akhirnya dia lumayan grecokin semua karena terlalu aktif. Karena perannya emang berbeda ya. Kayak waktu Iya. di Chelsea-nya Sarri kan dia mencoba lebih maju tapi Iya. ketika Iya masuk depan kotak penalti bingung mau ngasih apa Ya, tuh dia kan. Ditambah Dembele kasih kesempatan. Nah, si kumis. Begitu mulu. Thuram ya begitu mulu. Griezmann juga berapa kali gue setuju sama Mas Aro. Ini orang nih istimewa sebenarnya, tapi juga nggak keluar Ji. Iya. Iya. Ternyata juga pakai headband sama dengan pakai topeng. Berpengaruh Ji. Mbappe. Bayangannya mungkin beda gitu, Iya, ada iya, warna iya. hitamnya. Bayangan Gue cek bola bingung. Sampai ganti berapa kali topeng Nah katanya iya, ya. Belanda aja yang gue udah dari awal skeptis, lama-lama kok creative chances-nya Malah lebih banyak. meningkat, Dan meningkat. Austria pun kan sebenarnya banyak, tapi goblok aja kebobolan lagi. Kemarin lah, kok peluang banyak goblok, tapi jadinya banyak peluang akhirnya Iya. bisa jadi gol juga. Jadi termasuk ada perbaikan. Prancis kagak Nggak ada, kohesinya Nah, nggak lawannya jalan. juga sama-sama yang begitu. Iya. Nah, tapi kayaknya malah yang ini nih, karena tadi dia udah mengalami masa kesulitan. Masa sulit udah lewat. Gue berharapnya sih si siapa Deschamps tuh berani untuk tampil dengan dua Striker. holding. Oh, holding. Si cuma ini sama si Kamavinga? sama Kante Oh, doang. Kante. Sementara Depannya? si Griezmann di Belakang tengah, striker. tengah tapi belakang striker. Itu belum pernah ya? Belum pernah. Belum. Dembele
Mbappe sama Thuram. Iya. Tetap Soalnya gitu. si- Harusnya lebih Idealnya. ofensif. Soalnya si Griezmann-nya bisa ini ya. Bisa. Si bola-bola terobosan. Nah, gitu. dia bagus sebenarnya Iya. kayak begitu. Gue sih berharap kayak gitu ya. Di mana ya Sebenarnya di Piala Dunia kemarin begitu kan perannya dia kan, lebih ke belakang striker Gelandang kan. ya, Ada iya. Dembele di kanan, kirinya Mbappe, tengahnya Giroud kan. Iya Ya kan, tengah-tengah atau Giroud. Thuram. Dan Giroud belakangnya kan berapa bagus kali sih. dicoba terakhir juga nggak bisa optimal Iya, juga, iya, udah iya. hilang Sebagai juga. pemain. Sementara di Portugal orang pasti bilang mungkin ini momennya Ronaldo. Justru ini Lagi juga. lagi. Justru ini nih. Karena semua orang pasti nungguin kapan dia siu kan. Kapan Siu, golin, gitu kan. Jadi konten tuh pasti kalau dia siu pasti kan. momen karena akhirnya duluan si Goli, Siu. Oh ya, Goli. Ya, Ya, pertandingan 16 itu golin ya. itu deh. Best Asalnya di player. Bekasi Cikunir. Wah. Info nih, nice info. Siapa nama bapaknya? Bekasi Pride. Nah, bapaknya juga pemilik SSB. Pak Muhammad siapa gitu. Oh, iya, iya, Ibunya iya. siapa gitu. R&B. RNB karena dia main Liga Top Skor. Oh. Sebelumnya dia main di apa lupa nama itu gua, tapi rekam jejaknya udah mulai kelihatan nih sekarang. Karena kita tuh waktu U16 belum terlalu jadi juga ngetop gini, Ngetop ini. pasti nyari datanya susah, Ji. Ya pasti. Iya. Susah itu nyarinya kemana ya? Ibunya namanya Aminah. Ah, Bapak itu betul. Muhammad siapa lah itu ya. Dan dia karirnya juga cukup bagus. Anak SMP 12. Oh, sini dong Wijaya. Enggak. 12 mana nih Bekasi? Oh, salah. Ada juga Wijaya. Salah, beda. Anak Jaksel Maaf ya. beda. Itu gaul banget Ya, kalau maaf. itu. Dia lumayan jadi top skor di Liga Top Skor. Oh, UK seneng nih berarti ya. Kalau Mirza itu emang pernah main di Barcelona, main di Inggris, Bagus tuh. Akhirnya bisa. Asiana, baru ke Dewa. Oh, Udah. banyak. Oke, itu dia. Kita nggak akan bahas, tapi jangan lupa nanti juga ada live reaction ya antara Spanyol lawan Jerman jam 10 ya. 10. Prediksinya belum tadi. Oh, udah ya? Hah? Udah ya? Oh, udah dong. Oh, udah Masa ya. mau panjang jangan Ya mas. tapi ini mungkin apakah ada yang sampai perpanjangan nggak? Oh, Karena itu pertanyaan penting apa? sekali. Oh iya itu prediksi 90 menit. atau Nah. sampai extra time penalti. Ya, tadi memang Lucu bagus tuh. Dia golin ke gawang kosong. 90 menit atau 120 menit Prancis, tapi kalau di penalti Portugal. Aduh. Oh, jadi lu Portugalnya Lu malah berarti diadu golin- penalti, Mas. Lu meremehkan Mike Maignan berarti ya di adu penalti udah Iya. capek. 90 menit lu Prancis Prancis. Prancis. berubah. Iya. Capek banget itu kayak begitu. Berarti lu yakin ini pertandingan akan ke extra time berarti ya? Iya, karena dia pegang Portugal. Portugal. Karena sama-sama nggak bisa golin Oh dua-dua iya tim. sih. Iya. Lu Jal, Gue dua-duanya penalti. Tapi Spanyol Jerman penalti. sama-sama golin tapi harus ke bawah sampai penalti. Jadi harus ditentuin sampai Oh, penalti. kerja keras dong yang Kerja live keras reaction banget. sama yang siaran di match, TV ya. Match of the tournament gue prediksi gue malam ini nih, nanti malam. Match of the tournament. Match of the tournament. Yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Sampai sebelum turnamen malah adu penalti. Karena kayak Portugal ini bang kayak Argentina Prancis di final justru kan sampai penalti juga tuh. Oh, tapi Seru yang banget. begitu bukan yang kayak kemarin Belgia. Iya. Lawan Enggak. gosong-gosong. Ngadu-ngadu terus nih harapannya. Lo 90 menit apa sampai extra time atau sampai penalti? 90 menit Spanyol. Spanyol. Kalau penalti Lebih dari Jerman. 90 menit Jerman. Neuer, oke. Neuer. Gua Neuer. bukan Neuer, Oh, nggak, bisa jadi di extra time Kalau selesai. Apa? terus kalau penalti? Iya, pokoknya setelah 90 menit. Spanyol pasti. Setelah 90 menit Jerman. Jerman. Ranahnya Jerman 10 menit sama penalti. Tapi kan belum tentu sampai adu penalti. Belum. Nggak kayak Copa. Oh iya, Prancis Portugal? Prancis Portugal mau dimanapun Portugal aja. Waktu normal kayak penalti. Udah Nggak, karena tetap butuh berita Ronaldo kan. Iya. Mbappe udah beritanya udah selesai di masalah hidung retak doang. Tapi kan di Piala Dunia dia udah kelar sampai di semifinal ya, yang lawan namanya perempat final, yang lawan sama Maroko ya. Perempat. Kalau perempat final kan, sebenarnya bisa hidup juga tuh tanpa Ronaldo kan. Lu harus beritanya. ingat Prancis Portugal kan. Oh ya di 2016. Yang Portugal yang Ronaldo cedera itu kan. Iya, yang di akhirnya jadi mentornya Semua orang pegang Fernando Prancis Santos. Ya tuan rumah. Itu gua kalah sama Vaniko tuh, arisan di net tuh. Anjir. Nah, hari ini semua pegang Portugal, Mas. Berarti Prancis tuh. Tanda-tanda udah. Bingung dong. Jebretin bingung ini. Tanda-tandanya nggak jelas. Nah, buat kalian yang masih bingung juga mau bingung. nobar Euro bareng Ah, teman di untung mana? ngerti. Nggak usah khawatir, karena Super Soccer bikin nobar di 100 lokasi yang tersebar di Indonesia. Lo bisa cek schedule nobar Euro bareng Super Soccer paling lengkapnya di website www.superlive.id. Plus gue saranin lo buat follow Instagram account-nya @mysupersoccer buat dapetin info terupdate dan terkini seputar sepak bola Euro 2024 sampai program seru lainnya yang pastinya bakal seru. Ini rasanya super. Dan juga ntar ada live reaction sambil nonton di TV, sambil nonton live reactionnya Jebret Media, ada Spanyol Jerman jam 10, lanjutin sampai ujung tuh, Prancis lawan Portugal. Dan sedikit prediksi tipis-tipis aja, Inggris lawan Swiss dan juga Pokoknya gue Inggris Belanda. Inggris Belanda pasti. Dia Oke. Swiss dia. Lo? Inggris Belanda sih, idealnya Inggris Kenapa Belanda. ngomong Swiss? Kemarin kayak Swiss lo. Itu karena di Oh, yang potongan, bener itu lo. potongan di postingan bang, kan di Oh, postingan di Instagram. postingan. Kalau omongan fullnya mah sebenarnya Inggris Belanda. Tapi dari awal ya gue Chelsea Berarti yang juara. menang siapa tuh? Inggris Apa Jerman ya? sebenarnya final. Oh, dia ngomongnya. final Inggris Jerman dia. Kalau Lo? secara full gue di Inggris itu bilangnya itu. Inggris Belanda juga. Iyalah. Inggris Belanda paling. Berarti Biar- Swiss biar hanya seru sampai lah. di sini saja kejutannya. Yes.
Kalau kita 90 menit. Yang Sommer itu soalnya tuh. ya mau lihat aja ntar besok jam 6 ya baru kelihatan. Inggris harus menang 90 menit. Kalau enggak Jan karena Sommer. Jan Sommer. Bahaya. Pickford nggak? Ini ya Belanda gitu sekarang lah. pede banget sih. Kan Turki juga jago loh. Nah, kan gua doang yang jagoin Turki loh. Iya. Semuanya Austria. Austria sih emang pasar. Iya, Lu udah iya, ngeliat iya. itu dulu ya soalnya? Apa? Udah ngeliat itu di pasaran di luar? Enggak. Semua jagoin Austria. Justru di saat itulah. Gua karena ngelihat wah Austria ini cocok banget gayanya Turki nih. Oh. Karena apa sama-sama tim begini, Austria malah nggak akan keluar kayak dia lawan tim gede. Nah Turki ini makanannya Belanda. Nah iya bener kayak Emang kemarin. doyan kebab Belanda. Iya. Kan ada depan Banyak, Amsterdam banyak di Belanda, Central. kebab banyak di sana, kan? Ini makanannya Belanda, Turki malah lawan Austria, Belanda repot. Oke jangan lupa saksikan pertandingan yang pastinya sangat seru nanti bisa dibilang inilah kata apa match of the tournament nih ya. Harusnya match of the Sambil tournament. nonton live reactionnya Jabret Media nanti jam 10 malam sampai habis sampai subuh bahkan kalau sampai penalti sampai jam 5 pagi siapkan mental siapkan fisik siapkan tenaga sampai telepon mingguan ya. Sampai ketemu di hari Senin untuk membahas review-review dari hajatan bola Eropa dan pastikan terus kalian sehat menyaksikan hajatan bola Eropa sampai final nanti karena live reaction Jabret Media juga pastinya sampai final. Sampai ketemu semuanya. Happy weekend. Sampai ketemu Valen, sampai ketemu Rizal, sampai ketemu Mas Aryo. Thank you semuanya. Habis itu rerun Argentina. Karena sama budgetnya. Oh gitu. Sampai ketemu semuanya. Happy weekend. Bye bye. Halo Jabretin. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.